Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang anggota, izin 54 orang anggota, sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-20 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 hari Selasa 24 Juni 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi kita bisa nyimak tadi ya, yang disampaikan oleh Puan Maharani. Yang hadir pada waktu ada 266 anggota, kemudian yang izin 54 anggota. Mereka dianggap hadir ya, karena kemudian total yang dianggap hadir itu adalah 320 orang dan itu sudah quorum. Memang kalau dari total jumlah keseluruhan anggota DPR RI, apalagi dari seluruh fraksi yang hadir tadi itu, kan total 580 ya jumlah anggota DPR itu. Jadi kalau untuk quorumnya itu setengah per 1, 50% per 1 itu jumlahnya 291. Jadi kalau 320 orang ya sudah quorum, tapi untuk syarat pemakzulan ya itu harus 2/3 yang hadir. Kalau 2/3 yang hadir itu jumlahnya dari 580 itu berarti 386 atau 387 orang ya yang harus hadir. Jadi masih kurang 66 sampai 66 sampai 65 anggota lah yang itu harus hadir. Tapi ternyata hari ini yang hadir hanya 320 orang. Saya menyatakan beberapa dalam konten sebelumnya, berapa orang yang hadir itu bisa menunjukkan apakah itu akan dibahas atau tidak. Jadi dan ini kalau toh katakanlah dibahas, katakanlah tadi ada yang melakukan interupsi, ya tetap saja tidak bisa dilaksanakan karena yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kan syaratnya sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan 7B soal pemakzulan, ini pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada tahun 2002, itu syaratnya itu kalau mau dimajukan untuk pemakzulan itu harus disepakati oleh 2/3 dari 580 orang anggota DPR. Nah hari ini kan yang hadir hanya 320 orang, ya nggak mungkin ini dilakukan pemakzulan. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa kemudian ini sama sekali tidak dibahas? Rupanya seperti dikatakan oleh Puan Maharani, mereka itu sudah ada kesepakatan untuk bahwa agendanya rapat paripurna ini hanya pidato tunggal dari Ketua DPR. Sidang Dewan yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Tadi Puan menyatakan bahwa rapat konsultasi itu sebagai pengganti badan musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada tanggal 26 Mei atau sehari sebelum rapat paripurna menjelang rapat paripurna ke-19 menjelang masa reses, itu hanya disepakati semacam itu. Tapi kan surat yang dikirim oleh para purnawirawan itu tanggal 2 Juni 2025. Jadi di masa reses atau setelah mereka ini melakukan rapat konsultasi tadi. Jadi kalau mereka menganggap ini sangat penting, meskipun dalam kondisi reses kan pimpinan-pimpinan itu bisa saling bertemu. Apalagi kita tahu ini kan keputusan elit politik ya. Sebenarnya fraksi-fraksi itu kan hanya kepanjang tanganan dari para ketua umum atau pimpinan dari partai. Jadi memang ini belum deal ya rupanya di antara para elit politik ini yang saya sebut. Ini terutama antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Sebelumnya seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Parira, menyatakan bahwa surat dari para purnawirawan itu akan dibacakan pada rapat paripurna ini. Ini dia menyampaikannya tanggal 4 Juni lalu, itu 2 hari setelah surat itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR, MPR, dan DPD. Tapi dia juga menyitir tadi pasal 7A Undang-Undang Dasar dan pasal 7B yang itu semua dipersyaratkannya itu 2/3 anggota hadir dalam rapat paripurna. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini teman-teman. Nah kita sudah lihat bahwa Gibran akan dimundurkan. DPR itu cuma mau makan duit rakyat.
DPR yang tidak hadir pecat saja, percuma gaji makhluk seperti ini. Sebaiknya dana reses tidak diberikan kalau tidak hadir. Rakyat sudah marah sama wakilnya di DPR. Itu sengaja tidak hadir sebatas mental menjadi bejat DPR yang mental. Dah bejat dipecat diberhentikan saja. Tunggu waktu aja, nanti DPR Republik Indonesia sudah tidak ada lagi yang namanya DPR Republik Indonesia. Yang perlu dimakzulkan itu anggota DPR dan ketuanya, bukan wapres. Pelecehan kepada rakyat. Di mata dunia, anak autis dijadikan wayang kekuasaan seolah tak ada anak bangsa yang cerdas. Menurut saya, kalau DPR tidak mau memakzulkan Gibran, DPR dibubarkan saja. Kemana tidak hadir tikus yang sudah muntah dengan uang rakyat? Gibran digaji rakyat cuman pelangan pelongo. Seharusnya rakyat Indonesia malu punya wapres kayak gini. Catat siapa yang tidak hadir dan dari mana partainya 2029, tidak usah dipilih lagi. DPR yang tidak hadir yang 35% itu dipecat saja. Sebab mereka itu sudah terbukti pendukung Gibran. Gimana rapat rapi paripurna wakil rakyat tidak pada hadir, hanya makan gaji buta? Bubarkan saja daripada menghabiskan uang rakyat. Itu ya benar, bubarkan saja, tidak membantu rakyat, memperkaya sendiri. Kita tidak butuh DPR, bubarkan saja, tidak taat aturan. Waktunya punya pimpinan yang bertaraf internasional. Jika hanya bagi-bagi bansos tapatan SD juga bisa. Pemaksulan wapres tidak masuk akal. Hanya yang kalah pilpres saja yang menghendaki pemakzulan wapres. Melihat watak DPR sekarang ini yang tidak mau mewakili rakyat, yang tidak mau mendukung pemakzulan Gibran, nanti dipilihan DPR dan DPRD agar seluruh rakyat dalam pemilu nanti tidak usah datang ke TPS memilih anggota dewan karena mereka tidak menghargai rakyat sama sekali. Iya, kasihan Gibran jadi olok-olokan, jadi candaan. DPR yang tidak setuju telah menyatakan secara tidak langsung sebagai termul, bukan sebagai wakil rakyat, karena jujur saja kita yang sudah punya payah sekolah demi selembar ijazah SMA ternyata cuman bisa jadi karyawan pabrik, sementara yang ijazah hasil naturalisasi bisa jadi penjabat tinggi. Menjijikan sekali. DPR tidak memberi contoh yang baik. Rapatkan barisan rakyat, masyarakat, mahasiswa seluruh Indonesia bersatu makzulkan Gibran anggota DPR yang tidak hadir rapat, biar rakyat tahu karena dia digaji pakai uang rakyat. Cari wapres penggantinya harus berkualitas, berbobot, berakal sehat, cerdas, tidak korupsi, jujur, amanah. Kenapa DPR gak bisa memakzulkan wapres? Sahkan perampasan aset dan hukum mati koruptor, naik rakyat baru percaya. Bapak Presiden bersama rakyat copot DPR yang ungkut sudah paripurna cepat sekarang dan kerja. DPR yang tidak selalu hadir harus dipecat karena ia gaji rakyat. Kegaduhan bangsa tidak akan fokus membangun selama ijazah palsu Jokowi belum tuntas, Gibran belum kengser. Ini insya Allah selamat Prabowo tanpa Gibran. Sekarang Indonesia terjadi tumbuh-tumbuhannya boneka kekuasaan atau jabatan dari upaya duplikasi dan berguna DPR itu hapus diganti rakyat mengalami undang-undang HAM Trim. Sudah diatur DPR untuk pembelaan terhadap keluarga Jokowi yang tidak hadir harus diumumkan agar rakyat bisa menilai kinerja DPR. Maunya gajinya besar, pensiunan, rapat paripurna tidak hadir, gila. Terus mau makan gaji buta, pecat copot yang tidak hadir. Seharusnya diberitahu ke rakyat siapa aja nama dan asal partainya anggota DPR Republik Indonesia yang absen, tidak ikut rapat agar rakyat tahu siapa saja mereka yang absen, dan jangan diberi gaji serta tunjangan karena yang bayar gaji serta tunjangan DPR Republik Indonesia adalah rakyat lewat pajak rakyat. DPR itu darurat pemerintah Republik. Nggak usah luka-liku lagi negara. Membutuhkan orang cerdas, pintar. Kalau yang tidak hadir irus sengaja para termulnya. Kalau DPR tidak bijaksana dengan tuntutan para bapak-bapak purnawirawan, dua lebih baik DPR dibubarkan saja.
Udahlah, kalau DPR bisa, rakyat pun bisa bubarkan DPR. Jangan harap mudah gitu apa rakyat diam. Coba kalau nggak marah rakyat, DPR gagal menjadi wakil rakyat. Rakyat udah tidak percaya dengan DPR dan menghabiskan anggaran saja. DPR kalau nggak hadir, pencatukan diberikan saja. Negara dikuasai anak dan antek pakai, jadinya negara tidak jelas, semua error oleh kejadian yang tidak masuk akal. Rakyat perhatian dengan bantuan negara pada rakyat, nggak ada yang ada, cuman kerja untuk kepentingan partai. Kalau negara ini akan segera tenang dan fokus mengurus negara dan rakyat, ada dua isu besar yang harus tamat, yaitu kasus ijazah palsu Jokowi, dan pemakzulan Gibran yang catat konstitusi. Prabowo selama 1 tahun lebih CM berkutat pada kedua isu tersebut. Kasus ijazah Jokowi secara logika memang palsu, segera divonis, jangan disimpan terus, dan jangan dibawa muter-muter saja kemana-mana oleh kepolisian antek Jokowi. Pilih salah satu, Jokowi menunjukkan ijazah asli atau Gibran dimakzulkan ke Jokowi nggak bisa menunjukkan ijazah aslinya, langsung divonis ijazah palsu. Syukur-syukur kalau kedua itu tersebut bisa dieksekusi. Prabowo mandiri menentukan kebijakan pemerintahannya, tidak terpengaruh oleh Jokowi dan menteri-menteri titipan Jokowi Republik Indonesia. Prabowo tetap bebal akan terus jadi amukan rakyat yang marah. Kalau memang anggota DPR bekerja untuk rakyat, harus lakukan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Ada-ada saja DPR ini kalau rakyat nggak menghendaki Gibran mau dimundurkan 75% dari jumlah DPR atau rakyat. Yang pilih presiden dan wakil presiden dan DPR, rakyat di DPR ribut pemakzulan, yang ingin pemakzulan karena takut sebab ini orangnya orang yang korupsi. Tidak ada aturan untuk memerintahkan yang menang dalam pemilihan. Pemerintah jangan percaya suara teroris. Terima kasih ya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, pertolongan, perlindungan untuk bisa amanah. Yang benar itu benar, bukan rahasia lagi. DPR tidak datang rapat, rugi negara ini. Bayar gaji DPR Republik Indonesia, tidak datang rapat paripurna. DPR sudah tidak mewakili rakyat. Betul, kalau DPR nggak mau memasukkan Gibran berarti DPR takut sama Jokowi. Yang ikut korupsi takut terbongkar sekalian saja semua, biar tahu siapa saja yang korupsi, biar ketahuan. Katanya wakil rakyat, kalau tidak hadir rapat mungkin sama dengan tidak mewakili suara rakyat yang harus. Penuh intrik, separuh anggota DPR tidak hadir. Apakah DPR harus menunggu NKRI ini hancur dulu karena harus mencukupi kekurangan dari anggota DPR? Hadir hanya beberapa orang saja untuk memakzulkan Gibran dan mengadili Jokowi ayahnya. Sekarang rakyat yang harus mengambil alih, turunkan Samsul, nepalkan. Sekali sidang banyak tidak hadir, taunya minta naikkan gaji dan pensiun seumur hidup. Catat yang tidak hadir dan dari partai mana, cari dan bikin kayak di Nepalkan. Ayo cepat segera bergerak. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini teman-teman. Terima kasih.